Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, masih dalam tutorial komputer dan pemrograman. Nah, di video kali ini kita akan belajar menambahkan fitur autentikasi pada aplikasi manajemen data buku yang telah kita buat sebelumnya menggunakan Laravel 11. Nah, di aplikasi ini kita bisa melakukan penambahan data, menampilkan data, edit data, dan juga menghapus data pada masing-masing tabel kita, yaitu kategori, kemudian penerbit, dan juga buku. Nah, namun proses penambahan, kemudian edit data, dan juga hapus data bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus menggunakan hak akses ya yang kita batasi. Baik. Jadi fitur autentikasi yang akan kita buat adalah untuk membatasi supaya aplikasi ini hanya bisa dibuka oleh pengguna yang memiliki hak akses ya. Jadi harus login dulu menggunakan username atau email dan juga password. Nah, di Laravel itu sendiri sudah menyediakan sebenarnya starter kit-nya ya, yaitu Laravel Breeze yang bisa dengan mudah kita terapkan untuk membuat fitur autentikasi. Namun pada video ini kita akan membuat fitur autentikasi Laravel ya yang manual ya, dan nanti mungkin starter kit-nya akan kita gunakan atau akan kita terapkan di video yang lainnya. Di bagian ini ya ada manual authenticating user. Jadi kita akan menggunakan berdasarkan panduan yang ada di sini ya. Baik, kita langsung saja praktekkan. Sebelumnya kita cek dulu di tabel kita di database aplikasi CRUD buku ya. Kita telah memiliki tabel user ya, tapi di dalamnya belum ada satupun data. Maka kita perlu menambahkannya. Laravel sudah menyediakan yang namanya seeder. Nah, di bagian atau di folder database di sini ada folder namanya seeders. Nah, di dalamnya ada database seeders. Kalau kita klik dan kita buka, nah mungkin kita tambahkan satu lagi. Ini kita bisa copy paste, taruh di bawahnya. Kemudian kita buat name-nya, kita isi coba nama kita masing-masing. Mungkin saya buat Hari Aspriyono saja. Aduh. Kemudian untuk emailnya mungkin saya buat di sini admin saja. Kemudian di sini juga admin ya, supaya kita mudah mengingatnya. Dan passwordnya ini kita tambahkan. Passwordnya kita buat dengan fungsi hash. Kemudian *2 gini, make. Nah, di dalamnya kita masukkan saja misalkan admin 123 misalkan ya. Jadi nanti saya bisa login menggunakan email admin@admin.com dan passwordnya admin123. Apabila kita tidak menentukan passwordnya di sini, maka password defaultnya akan dibuat password. Jadi PASSWORD. Baik, sekarang untuk menjalankan seeder ini caranya buka terminal. Oke, ini terminal saya masih kita gunakan untuk menjalankan servernya. Saya tambahkan terminal baru di sini dan saya akan jalankan perintah php artisan spasi db.2 seed. Nah, kemudian kita enter. Oke. Jadi ini sudah berhasil kita jalankan dan sekarang kita cek kembali tabel user kita. Maka seharusnya di sini sudah ada dua data ya, ada test user dan juga Hari Aspriyono. Oke. Ini passwordnya secara otomatis ini adalah hash dari password yang kita tentukan tadi. Sekarang kita keluar saja dari php_my_admin dan kembali ke VS Code. Kita tutup saja untuk database seeder kita. Kemudian kita akan buat controller dengan perintah php artisan make *2 controller spasi nama controllernya out. Karena kita akan buat manual, sebenarnya ini bebas, namanya bebas, tapi saya tidak pakai out controller karena nanti mungkin di video yang lain saya akan menggunakan project ini dan kita akan belajar menggunakan Laravel Breeze ya. Jadi kita buat manual di sini untuk membedakannya. Out manual controller. Oke, enter. Oke, setelah selesai kita siapkan metode-metodenya. Pertama yaitu public function. Oh, ini public ya. Public function index. Yang ini nanti
kita hanya akan menampilkan view untuk form loginnya. Kemudian berikutnya public function, kita buat saja function di sini login process. Nah, untuk login process kita butuh sebuah request ya. Request, kemudian request. Oke. Kita kasih komen aja dulu di sini. Metode berikutnya yaitu metode untuk logout ya. Public function logout. Logout ini juga kita butuh request. Logout gak kurung ya. Request. Oke. Kita kasih komen aja. Kemudian untuk supaya kita bisa mengakses ini untuk nanti halaman loginnya dan juga proses login, dan ini kita perlu membuat route-nya. Kita kembali atau cari folder route, kemudian di file web.php kita buat route di sini ya. Kita kasih komen gini, route untuk autentikasi ya, atau login logout gitu aja. Logout. Nah, pertama kita buat route kita. Oke, yang pertama yaitu route. Ini pakai get saja. Kemudian di sini kita buat login ya. Login. Kemudian controllernya kita masukkan di sini. Oh, ini pakai slash gini ya. Oke. Kemudian namanya tadi out manual controller. .2 kelas, kemudian method index. Nah, kita kasih nama saja supaya ini ya mudah kita mengingatnya. Name login. Oke. Kemudian yang kedua kita buat lagi route. Ini route tipenya post ya, route post. Kemudian di sini sama kita buat aja login. Kemudian kita tulis controllernya out manual controller class. Kemudian untuk metodenya ini login process. Kita kasih nama juga. Namanya kita buat nama yang sama aja ya, login process. Oke. Yang terakhir yaitu route untuk logout. Logout pakai post ya, supaya ini pakai post. Kemudian manual sih. Ya, kita pakai manual login, tapi di sini logout aja lah. Logout. Kemudian sama kita juga pakai ini out manual controller class, nah di sini kita buat saja logout. Samakan dengan metode yang telah kita siapkan tadi ya. Kasih name logout. Oke. Login, yang ini post untuk login proses. Oke. Cukup seperti ini. Kemudian kita kembali ke controller kita dan kita mulai dari function index. Untuk function index kita hanya akan memanggil view. Jadi return view. Return view kita buat saja manual out. Kemudian kita tidak mengirimkan apa-apa ya. Jadi titik langsung aja login. Oke, seperti itu cukup ya. Karena kita hanya ingin menampilkan form login saja. Kemudian di login proses, nah ini kita buat untuk login prosesnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu sebuah variabel kredensial. Kredensial ya.
Kemudian kita buat sebuah validasi sebenarnya pakai request validate. Oke. Oke, kita titik koma dulu dan kita mulai email. Email ini kita pastikan biar diisi, jadi required, dan juga pastikan formatnya email. Oke. Kemudian password. Password ini juga wajib diisi, berarti pakainya required. Oke. Berikutnya kita buat logic untuk loginnya pakai if, buka kurung. Nah, di Laravel itu ada out namanya yang bisa kita pakai. Sorry. Ini kemana tadi? Bukan yang di atribut ya, tapi yang di facade. Jadi out pilih yang ini. Kemudian kita tinggal pakai saja attempt. Kemudian kita masukkan ini variabel ini kredensial di dalamnya. Kemudian kita buat buka kurung kurawal, request, kemudian session. Nah, kita pakai regenerate. Ini juga ada sebenarnya di dokumentasi yang tadi saya tunjukkan di halaman itu ya, di manual autentikasinya. Nah, kemudian kita kembalikan saja return kalau dia berhasil login ya, redirect ke route. Route-nya adalah, nah misalkan ini kita arahin dulu ke kategori ya. Misalkan ke kategori index. Nah, arahin ke situ dulu. Oke. Itu kalau dia berhasil login gitu. Kalau tidak berhasil, kita kembalikan return, kita back saja kembali, artinya kembali ke form login lagi, return back. Oke, seperti itu saja. Return. Oh, ini salah returnnya. Return. Oke, return back. Oke. Oke, salah cukup. Kemudian di bagian logout. Nah, kalau logout ini kita bisa gunakan saja out seperti itu. Out, kemudian kita pakai logout. Logout. Oke, logout. Kemudian kita buat request session, kemudian invalidate. Oke. Berikutnya buat lagi request session, kemudian regenerate token. Oke. Kemudian baru kita kembalikan return kembali ke redirect ke login ya. Route. Route login ada? Oh, ada. Oke. Oke, untuk controllernya sementara seperti ini dulu. Sepertinya sih sudah cukup ini ya untuk proses login dan juga logoutnya. Oke. Sekarang kita siapin karena kita panggil view login, maka kita harus membuat view login di dalam folder ini, manual out ya. Kita ke view mana? Oke, kita buat folder dulu di view, nama foldernya adalah manual out. Kemudian di dalamnya kita buat satu buah file, namanya adalah login.blade.php. Oke, kita buat saja struktur dasar HTML. Kemudian di sini kita kasih judul form login. Kemudian kita link ke CSS-nya. Di sini kita gunakan aset, kemudian CSS style.css. Dan di sini di bagian body kita buat div container, kemudian kita ketik H1. Di sini coba form
login. Nah, kita cek dulu. Oke, ini sudah benar tapi terlalu lebar ya. Kita kecilkan dengan menambahkan style di sini. Style maksimum width-nya kita isi saja 400 pixel. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini lebih cocok lah. Baru sekarang kita buat formulir ya di sini. Form metodenya post, kemudian actionnya itu ke route apa tadi ya? Login proses. Oke, route login proses. Kemudian di sini jangan lupa tambahkan CSRF. Nah, kemudian kita mulai membuat div form group. Nah, label. Kita buat label yang pertama adalah email. Kemudian inputnya email juga. Email input. Teks saja. Kemudian name-nya email. Kita kasih placeholder. Masukkan email. Oke. Kita copy paste saja untuk passwordnya. Di sini ini password. Di sini password ya. Terus di sini juga password. Ini masukkan password. Oke. Tambahkan satu tombol. Button kasih kelas tombol. Kemudian ini login. Oh ya, tipenya ini submit. Oke, tab submit. Oke, untuk form login seperti ini saja dan kita lihat lagi. Kita reload. Oke. Sudah cukup rapi ya form loginnya. Sekarang kita coba login dengan yang salah dulu sembarangan. Gini. Oke ya, tidak bisa. Kita sekarang masukkan admin@admin.com. Ini yang benar ya. Passwordnya tadi admin123. Login. Nah, kita diarahkan ke kategori. Ini sudah benar. Ya, kita diarahkan ke kategori ini sudah benar. Berarti kita sudah berhasil login. Ya. Kita bisa cek sekarang, misalkan kita akan tambahin di atasnya manajemen data buku ini. Di sini coba kita tambahin ya. Untuk melihat siapa yang login. Oke. Berarti di bagian header. Oke, headernya silakan dimodifikasi di sini pakai if. Oke. Nah, di sini kita cek nih pakai out. Nah, di sini kita bisa cek dengan begini. Out check gitu aja. Out check. Nah, baru di sini pakai P. Anda login sebagai misalkan. Kemudian kita kasih strong dulu. Di sini coba kita tampilin. Jadi kita bisa menampilkan data-data dari user yang login ya, pakai out titik-titik user ya. Gini, kemudian misalkan kita mau menampilkan name-nya, nama user atau email lah. Email misalkan. Oke, sekarang coba kita kembali ke browser dan kita reload. Oh, ada error ya. Oke, ada error apa nih? Out check. Oh, out checknya salah. Kita tidak lupa tadi, nggak diberikan buka tutup kurung di sini. Nah, gini. Coba sekarang kita reload lagi. Reload. Nah, sekarang sudah muncul nih, Anda login sebagai admin. Artinya kita sudah berhasil login. Nah, kita bisa buka ini semua ya. Nah, kemudian kalau kita logout, nah tombol logoutnya harus disiapkan. Karena tadi pakainya post, jadi nggak bisa kita ketik begini, nggak bisa. Karena tadi pakainya kita route-nya itu post. Jadi kita harus membuat sebuah formulir atau form ya dengan metode post. Oke, kita tambahin saja di sini.
di bawahnya ya. Di sini kita buat formulir form post, kemudian ini route, kita arahin ke route logout. Oke, logout. Kemudian kita buat satu buah tombol di sini ya, pakai CSRF juga. Kemudian kita buat tombol button submit, namanya logout. Kemudian tipenya tipenya submit. Oh ya, kelas kelas tombol. Oke, kelas tombol. Oke, sekarang kita lihat kembali. Nah, ini ada tombol logout ya di sini ya. Nah, jadi gini, kita cek dulu apakah ada user yang login. Kalau ada user yang login, di sini akan muncul informasi ya, Anda login sebagai siapa, dan juga ada tombol logout. Nah, sekarang kita coba klik logout. Ini ya. Oke, setelah logout dia akan kembali ke login. Dari sini. Ini dia. Ketika proses logoutnya berhasil, dia akan diarahin kembali ke login. Oke, kita kembali ke header lagi. Mungkin tampilannya kita rapikan. Atau gini, kita cek dulu. Tadi kan login dan sekarang sudah logout ya. Apakah bisa kalau kita cek lagi kategori? Masih bisa ya. Jadi dalam aplikasi kita ini belum dibatasi dengan hak akses yang kita buat ya. Nah, untuk membatasinya kita bisa langsung saja ke bagian route-nya. Misalkan kita mau batasi yang kategori, maka kita cukup tambahin gini. Middleware, kemudian middleware-nya adalah out. Nah, gini. Middleware out ini dia akan ngecek secara otomatis gitu. Kalau tidak ada user yang login atau usernya belum login, dia akan selalu di redirect ke route login ini. Jadi di sini namanya harus login ya. Kalau ini namanya bukan login nanti error ya, karena out ini secara otomatis dia akan direct ke login ini. Oke, kita coba sekarang yang kategori, klik. Oke, dia nggak bisa buka kategori. Kalaupun dipaksakan di sini, kategori enter tuh nggak mau. Tapi kalau penerbit, nah kalau penerbit masih bisa, buku juga masih bisa, ya. Tapi kategori itu tidak bisa. Nah, kalau mau membatasi yang penerbit dan buku, tinggal kita copy dan kita pastekan di sini, gitu. Seperti itu bisa ya. Atau kita bisa menggunakan route group ya, yang bisa kita terapkan. Jadi tidak perlu 3 buah ini middleware out ini. Kita coba kembalikan ke sini. Nah, jadi kita buat sebuah route group di sini route. Nah, route group untuk middleware. Middleware-nya apa? Kita masukkan ke sini out. Kemudian kita buat group. Nah, di dalamnya kita buat sebuah function. Oke ya, function kalau burung gini. Nah, ini kita titik koma. Sorry. Ini enter ya. Dan ini kita kopikan saja. Atau kita cut ya, pindahin ke dalam ini. Nah, begitu. Jadi untuk mengakses kategori, penerbit, dan buku itu sudah dibatasi oleh atau difilter oleh middleware out ini. Kalau usernya tidak login, maka dia tidak bisa mengakses kategori, penerbit maupun buku. Kita cek. Coba kita paksa dulu ke kategori. Tidak bisa, dia kembali ke login. Kita cek penerbit. Sama, tidak bisa, dan buku. Oke, tidak bisa juga ya. Sekarang kita login. Kita login pakai yang tadi ya. Tes atau apa tadi, data kita satu lagi ya. Kita coba yang ini.
test.example. Oke, kita pakai yang ini. Kemudian passwordnya ini password. Kemudian kita login. Oke, sekarang kita sudah berada di menu kategori dan kita dibolehkan atau diberikan hak akses untuk mengakses ini. Kategori bisa, penerbit juga bisa, buku juga bisa. Oke. Kemudian di sini ada keterangan ya, Anda login sebagai test@example.com. Nah, kalau kita ingin menampilkan namanya, di sini kan berarti user ya. Di test user di sini name. Kalau email kan tadi ini email. Sekarang kita tampilkan saja untuk name-nya. Berarti kita kembali ke bagian header. Dan ini bukan email tapi name. Supaya yang muncul itu namanya, bukan emailnya. Kemudian kita rapikan saja bagian ini. Oke, kita buat saja. Kita bungkus dia pakai div ya. Kita bungkus dia pakai div supaya tampilannya lebih rapi. Oke. Mana bagian kita buat di sini? Div. Kemudian ya gini aja. Ini kita letakkan di setelah penutup formnya. Kita simpen dan ini kita tetap gini. Oke. Ini di pembukanya kita tambahin style. Karena kita nggak akan merubah file CSS-nya, kita tambahin aja style di sini secara langsung karena nggak banyak ya. Kita buat supaya dia di tengah, tag align, center. Kemudian kita tambahin, kalau text align center saja seperti apa, dia harusnya ke tengah sih ya. Reload. Oke, dia udah di tengah. Tapi ini terlalu mepet dengan garisnya. Coba kita tambahin margin bottom berarti ya. Margin bottomnya 10 pixel. Oke. Oke, reload. Oke, sudah lebih rapi, tapi untuk logout ini mepet ke atas. Sekarang kita buat saja di bagian P-nya ini kita tambahin style aja. Tambahin style, margin bottomnya 10 pixel. Nah, begitu. Oke, saya rasa ini sudah lebih rapi, oke ya. Jadi yang login sekarang adalah test user dan sudah bisa mengakses semua menu yang ada di sini. Kita sudah bisa logout, kita tes lagi, logoutnya aman ya. Kita login lagi menggunakan admin@admin.com, admin 123 terus enter. Seharusnya yang muncul nama Hari Aspriono, oke sudah benar ya. Dan kita sudah bisa mengakses semua menu-menu yang ada di sini. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Untuk menambahkan fitur autentikasi pada aplikasi manajemen data buku sederhana yang telah kita buat sebelumnya menggunakan Laravel, dan autentikasi yang kita gunakan adalah autentikasi yang manual ya, dimana kita tidak menerapkan starter kit bridge yang telah disediakan oleh Laravel. Insya Allah untuk bridge kita akan buatkan tutorialnya terpisah dari video ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.